Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda. Halo sahabat petani milenial semuanya. Kali ini kita akan membahas seputar penyakit pada tanaman. Beberapa tanaman ya. Tanaman cabai rawit, tanaman terong, tanaman cabai keriting ya. Tanaman barangkali hanya itu. Tapi pada dasarnya penyakitnya hampir-hampir sama ya. Nah, mengenai penyakit pada tanaman, saya mau jelaskan untuk sekarang menurut saya penyakit yang auto serius pada tanaman itu hanya 3. Kalau saya menggolongkannya hanya 3. Tidak ada penyakit tanaman hortikultura yang terlalu berat untuk kita pahami, tapi semua penyakitnya dapat kita pelajari dan dapat kita atasi. Hanya saja memang ada 3 penyakit yang barangkali susah untuk kita atasi. Saya hanya menyebut 3 penyakit itu saja. Yang lain-lainnya saya tidak mau berpanjang-panjang ya. Saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama yaitu layu fusarium. Itu penyakit mematikan, sangat susah untuk diobati, penyakit paling garang di antara tanaman-tanaman. Layu fusarium dapat terjadi pada tanaman terong, tanaman cabai keriting, dan pada tanaman cabai rawit juga ya. Layu fusarium menyebabkan busuk pada pangkal batang hingga ke akar, bungkut busuk satu pohonnya, satu dahannya busuk ya, sehingga menyebabkan tanaman menjadi tidak produktif dan akhirnya mati. Begitulah layu fusarium yang sangat mematikan. Yang kedua setelah layu fusarium yaitu virus Gemini. Nah, virus Gemini adalah virus yang cukup sulit juga untuk diatasi. Bukan tidak bisa, semua penyakit itu bisa, tapi cukup sulit bagi para petani untuk mengatasi virus Gemini, yaitu virus kuning, menyebabkan tanaman kita berwarna kuning bercak-bercak. Nanti akan saya kasih lihat, nah seperti ini ya, nanti saya lihatkan nih, virus Gemini itu paling susah untuk diobati ya. Kalau sudah seperti itu penyakitnya, kita udah pasrah juga ya. Selain itu, setelah itu apalagi penyakit-penyakit pada tanaman ya, yaitu penyakit pate, busuk buah ya, itu susah juga. Walaupun tidak terlalu sulit karena bisa menggunakan fungisida, tapi sifatnya penyebarannya cepat dan pengobatannya lambat ya. Nah kali ini saya akan membahas penyakit pada tanaman cabai ya, cabai rawit dan terong. Nah, ini tanaman seperti ini, bisa pemirsa atau penonton lihat, ini tanaman seperti ini tidak berdaun dan tidak berpucuk, kekurangan sulfur ya, kekurangan sulfur dan nitrogen. Seperti ini ya, kekurangan sulfur dan nitrogen juga ada seperti ini. Nah, tidak berpucuk, kekurangan sulfur. Apa itu sulfur? Sulfur adalah zat belerang, dan nitrogen karena sekarang musim panas ya, ini sangat kekurangan. Nah, ini seperti ini hawar daun ya, hawar daun, bercak daun itu juga dia hampir-hampir sama. Nah, seperti ini ya. Ini di samping dia sudah kekurangan pupuk, juga kekurangan insektisida ini ya, seperti ini. Tidak berpucuk ini ya. Nah, ada pucuknya tapi tidak naik seperti ini ya. Nah, itu kekurangan. Nah, ini bukan disebabkan kutu-kutuan, bukan disebabkan ulat, bukan apa, tapi ini kekurangan pupuk ya. Daunnya tidak lagi hijau karena kekurangan nitrogen, dan tidak ada pucuk karena kekurangan unsur belerang atau sulfur ya. Nah, ini juga bisa kekurangan KCl ya, atau kalium ya, kekurangan kalium. Pembentukan tunas tidak lagi produktif ya. Nah, ini itu. Nah, kemudian ini bercak daun. Ini dibutuhkan fungisida ya. Fungisida Mancozeb ya, Mancozeb boleh ini untuk bercak daun seperti ini ya, bercak daun seperti ini.
itu menggunakan fungisida. Ini tidak menggunakan fungisida karena ini bukan tanaman saya, tanaman tetangga, jadi tidak terawat. Tapi bagus juga untuk kita review, untuk melihat penyakit-penyakit pada tanaman ya. Nah seperti ini. Ini sudah kekurangan pupuk, dihinggapi pula oleh lalat ya, dan semut dan lain-lainnya. Jadi sehingganya ini sudah cukup parah tanaman cabai rawitnya ya. Sudah cukup parah tanaman cabai rawitnya. Jadi ini membutuhkan perawatan yang sangat intensif ya. Nah ini kekurangan sulfur dan belerang serta nitrogen seperti ini ya. Tidak berpucuk ya. Ini seperti ini nih, parah ini. Nah, Oke, kita pause sebentar. Oke, sahabat petani milenial, ini kita akan bahas mengenai penyakit Gemini pada terong. Nah, ini adalah virus Gemini pada tanaman terong ya. Nah, seperti ini kelihatannya. Ini nanti semua daun akan berwarna kuning seperti ini. Nah, itu penyakit virus Gemini pada tanaman terong. Pada tanaman terong saya ini baru saya temukan satu ini ya. Yang lain-lainnya tidak ada, tapi ini akan menyebar. Sebetulnya ini harus cabut saja, kita buang jauh-jauh ya, daripada melakukan penyebaran. Nah, sulit untuk disembuhkan, mau dengan zat hijau daun seperti apa, mau pakai pupuk cair yang mengandung nitrogen tinggi, tidak mau menghijaukan daunnya. Sangat sulit ya, virus Gemini ya. Nanti saya kasih lihat pada tanaman cabai. Saya pause sebentar. Oke sahabat petani milenial, kali ini saya akan bahas mengenai terong, yang penyakit terong ya. Penyakit terong ini seperti ini, busuk buah seperti ini, busuk buah ya. Ini membutuhkan fungisida, tapi ini cukup sulit. Saya sudah mencobanya menggunakan mankozeb biru, ini sangat sulit ya. Seperti ini ya, sulit untuk sembuh ini. Tapi ada, sedikit banyaknya ada. Setelah kita semprotkan fungisida mankozeb itu, penyakitnya berkurang, tapi susah habisnya. Busuk buah atau pate ya, atau pate itu. Nah, saya akan kasih lihat sebentar Gemini pada tanaman cabai ya. Ya, halo sahabat petani semuanya. Ini adalah model tanaman terkena virus Gemini virus ya, seperti ini. Ini Gemini virus, tanaman menguning, semua daun-daunnya hampir menguning. Nah, ini sejatinya kalau kata petani yang lain sebenarnya tidak menyebar. Tapi saya tidak mengerti juga kenapa jadi banyak jadinya. Ini tidak sebanyak ini sebenarnya. Yang kuning-kuning seperti ini sebenarnya tidak banyak, tapi akhirnya jadi banyak. Awal-awalnya bagus pertumbuhannya, lalu setelah itu langsung jadi kuning seperti ini ya. Dan padahal daun di bawahnya ini bagus, tapi ini menguning di sini ya. Nah, mengidentifikasi penyakit ini yang kita masih kurang paham ya. Katanya sih kalau misalkan masih ada daun yang hijau itu belum Gemini, tapi ini masih kekurangan nutrisi, barangkali ini kekurangan nutrisi kalsium ya. Kekurangan nutrisi kalsium. Nah, ini ada busuk buah juga, ini satu. Ada busuk buah ini ya. Nah, kekurangan kalsium. Nah, ini ulat ada di sini ya. Boleh teman-teman lihat nih, ada ulat ya. Nah, mengenai ulat, kutu-kutuan, trips ya kan. Itu sebenarnya insektisida saja sudah cukup itu. Tapi kalau Gemini ini mau gimana itu susah ya. Susah sekali. Kalau Gemini ini susah sekali, ini seperti ini, susah. Nah, ini. Padahal awal-awalnya ini hijau bagus, tapi langsung dapat kuning seperti ini, susah menyembuhkannya. Saya sudah coba menambah nutrisi tapi tidak bisa. Ini virus Gemini tersebut ya. Nah, ada juga menyebutkan kalau hijau seperti ini kekurangan boron dan kalsium. Semprotkanlah boron dan kalsium atau corkan boron dan kalsium. Saya sudah coba, tetap tidak mau ya. Nah, seperti ini lalat buah ya. Ini buah busuk seperti ini, lalat buah. Oke, lalat buah. Ini saya juga kehabisan modal sehingga tidak terlalu maksimal perawatan cabai saya ini ya.
sahabat petani semuanya. Oke, nah seperti ini virus Gemini. Ini susah sembuhnya. Virus Gemini ini susah sembuhnya. Oke. Apa itu layu fusarium? Nah, ini dia. Layu fusarium. Nah, seperti ini. Ini adalah layu fusarium. Sedang bagus-bagusnya tanaman, udah ada buahnya. Cantik-cantiknya tanaman, batangnya cukup besar. Akhirnya mati. Nah, ini kalau saya cabut, ini busuk ini di bawah ini. Nah, ini sifatnya menyebar. Udah dicabut, dibuang jauh-jauh, cepat tetap menyebar sifatnya. Itu paling susah. Katanya kocorkan fungisida, saya sudah coba kocorkan fungisida tapi tidak mau. Ini layu fusarium ya, busuk pada pangkal batang sampai kepada akar-akarnya busuk. Nah, sebagus ini tanaman sudah berbuah hijau seperti ini, akhirnya mati begitu saja. Nah, ini yang paling menyakitkan dalam bertani, tapi kita harus tetap semangat ya, semangat mengetahui apa obatnya dan bagaimana solusinya ya. Oke, kemudian saya mau lihatkan penyakit pertama cabai rawit seperti ini kekurangan sulfur belerang ya. Kita mesti pupuk dengan ZA biasanya ya, ZA yang ada unsur nitrogen dan belerangnya. Oke. Nah, itu ada juga yang mendapat virus Gemini ya. Virus Gemini. Nah, kalau ini kekurangan banyak pupuk ini. Ini sudah dihinggapi penyakit kutu-kutuan, juga kekurangan boron, kekurangan kalsium, rontok, kekurangan kalium, kekurangan sulfur belerang. Ini tanaman sudah cukup parah ya. Ini umur tanaman sudah 1 tahun lebih, jadi ini cukup parah, sudah hampir menguning semuanya ini. Itu banyak ini cabai rawit kita ini ya. Nah, ini cabai rawit kita tuh hampir semuanya sudah menguning ya. Nah, ini tidak selamanya tentang penyakit ya. Ini adalah virus, ada juga kekurangan pupuk, ada juga ya. Jadi mengidentifikasi tanaman itu yang paling sulit. Apakah ini tanaman terkena kutu-kutuan, terkena penyakit ini itu, apakah ini virus? Itu seperti itu yang sangat sulit bagi saya ya, mengidentifikasi tanaman seperti itu. Tapi setidaknya sedikit banyaknya saya bisa tahu kalau misalkan ini Gemini karena tidak ada kutu-kutuan di bawahnya ya, tidak ada kutu ini di bawah sini, tidak ada. Ini Gemini yang membuat dia menguning. Kalau kurang berkembang seperti ini, kekurangan boron dan kalsium. Kemudian kalau ada yang hijau, ada yang kuning, kekurangan boron. Kemudian tidak mengeluarkan daun atau pucuknya hangus, itu kekurangan sulfur dan nitrogennya. Oke sahabat petani sekalian, inilah gubuk derita saya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai penyakit-penyakit pada tanaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.